Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dan anak-anak seperti biji tumbuhan. Bila biji ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tersebut kurang baik, tetapi dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Dan demikian sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Waode Nur Suciati Muslim, calon guru penggerak angkatan 7 dengan fasilitator Ibu Arbiin Pratiwi dan pengajar praktik Pak Darman. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang murid dan menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madyo mangun karso, di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat murid. Tuturi handayani, di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi untuk murid. Yang kedua, pendidikan adalah tuntunan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan memperbaiki tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang ketiga, mengembangkan karakter sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan konteks lokal sosial budaya murid, sedangkan kodrat zaman, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan zamannya sendiri. Dan yang keempat adalah mengembangkan budi pekerti murid. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, murid sebagai objek pembelajaran. Yang kedua, pendidik adalah satu-satunya sumber belajar dan pembelajaran lebih berpusat pada pendidik atau teacher center. Yang ketiga, murid harus bisa menguasai semua bidang ilmu dan harus bisa mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal pada semua mata pelajaran agar dikatakan berhasil. Dan yang keempat, memberikan tugas yang sama kepada seluruh murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, anak adalah ibarat kertas yang berisi penuh tulisan yang buram. Tugas pendidik menuntun untuk menebalkan atau lebih menyamarkan tulisan-tulisan tersebut agar anak selamat dan bahagia. Yang kedua, pendidik adalah penuntun. Setiap anak memiliki kodrat yang berbeda-beda. Tugas pendidik menuntun murid mengembangkan potensi, minat, dan bakat murid agar mendapatkan kecerdasan yang tinggi dan luas, juga semakin baik karakternya. Ketiga, pendidik adalah teladan. Hal yang paling penting bagi seorang pendidik adalah selalu bahagia dalam menuntun muridnya. Seorang guru harus bisa menjadi teladan yang baik bagi muridnya, menjadi sosok yang digugu dan ditiru. Keempat, pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru melakukan diagnosa terhadap kebutuhan dan minat murid untuk mengetahui capaian atau karakteristik setiap murid. Kemudian, pembelajaran dilakukan berdasarkan karakteristik setiap murid. Yang kelima, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan dengan murid dan lingkungan di mana murid berada. Pendidik juga menuntun murid untuk mengikuti perkembangan zaman dengan mengadopsi muatan atau konten pengetahuan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya Indonesia. Dan yang keenam, pendidikan budi pekerti. Pendidik harus menuntun murid bukan hanya dalam bidang kognitif, tetapi juga budi pekerti.
pendidik membantu murid menemukan budi pekerti atau wataknya agar memiliki kesadaran diri yang utuh untuk kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, mengidentifikasi karakteristik murid, yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid, ketiga, membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran, keempat, menjadi pendidik yang menuntun murid, dan yang kelima, selalu melakukan refleksi. Hi guys! Hi Shirley! Did you know? What? What? Mama, I'm a contest. Wow! Oh my god! No, it's so smart. Oh my god, yeah. Let's go to our fun and congratulate her. Okay, let's go. Madam, good friends. Let me introduce my name. My name is Daniel and here to take part in when I was primary school. When I was 10 years old, my parents wanted to make the mother intended. My father supplied money for basic and my mother was supplying food, drink, candy, everything. Like practice, everything. During the days intended. Tomorrow, Hot coffee. The ingredients you need is 1 sachet of coffee, sugar, and hot water. And for the steps, first put a spoon of the coffee in the cup.